Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rizky Hasanah, NIM 2024 10 10 2055 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma B. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan jawaban saya untuk latihan 1 dan latihan 2. Nah, untuk latihan 1 di soal A yaitu buat algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, dan seterusnya, di mana suku ke N didapat dari suku N-1 ditambah 2N, sehingga U5 didapat dari U4 plus 2 kali 5. Nilai U1 ditentukan 1. Kemudian kita buat algoritmanya. Di sini algoritmanya saya beri nama algoritma rekursif, di mana algoritma ini berfungsi untuk mencari nilai N yang didapat dari suku N-1 ditambah 2N. Nah, untuk input dari algoritma rekursif sendiri yaitu X, di mana X ini merupakan bilangan asli, dan outputnya yaitu nilai dari suku ke N. Kita lanjut ke kodenya, yaitu jika X sama dengan 1, maka kita return nilai 1. Jika tidak, maka akan return rekursif X min 1 ditambah 2 dikali X. Kemudian if. Nah, kemudian kita lanjut ke soal P, yaitu buat bahan rekursif untuk U5. Nah, di sini kita masukkan ke algoritmanya, di mana rekursif 5 itu kita dapat dari rekursif 4 ditambah 2 kali 5. Kita pending, lalu kita masuk ke rekursif 4. Nah, di rekursif 4 ini kita dapatkan dari rekursif 3 ditambah 2 dikali 4. Kita pending terlebih dahulu, lalu kita masuk ke rekursif 3. Nah, rekursif 3 ini kita dapat dari rekursif 2 ditambah 2 dikali 3. Kita pending, lalu kita masuk ke rekursif 2, di mana rekursif 2 ini kita dapat dari rekursif 1 ditambah 2 dikali 2. Kita pending, lalu kita masuk ke rekursif 1, di mana nilai dari rekursif 1 ini sama dengan 1. Nah, kita pending terlebih dahulu, baru kita eksekusi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai rekursif 1 sama dengan 1. Nah, lalu kita substitusikan nilai rekursif 1 ini ke rekursif 2. Karena pada rekursif 2 ini kita akan dapatkan dari rekursif 1 ditambah 2 kali 2. Nah, di sini untuk rekursif 1-nya kita masukkan nilai 1, lalu ditambah 4. 4 ini dapat dari 2 dikali 2. Sehingga nilai dari rekursif 2 sama dengan 5. Kemudian kita lanjut mengeksekusi ke rekursif 3. Nah, kita substitusikan nilai rekursif 2 yaitu 5 ditambah 6 yang kita dapat dari 2 dikali 3. 5 ditambah 6 sama dengan 11, jadi 11 ini merupakan hasil dari rekursif 3. Nah, lalu kita masukkan nilai dari rekursif 3 ke rekursif 4. Karena di sini rekursif 4 kita dapatkan dari rekursif 3 ditambah 2 kali 4. Nah, rekursif 3 ini 11, kemudian ditambah 8 yang kita dapat dari 2 dikali 4. Jadi 11 ditambah 8 sama dengan 19. Jadi 19 ini merupakan hasil dari rekursif 4. Kemudian kita lanjut ke rekursif 5, di mana kita dapatkan nilai rekursif 5 ini dari rekursif 4 ditambah 2 dikali 5. Jadi kita substitusikan nilai rekursif 4 yaitu 19 ditambah 10 yang kita dapat dari 2 kali 5. 19 tambah 10 sama dengan 29. Jadi nilai dari rekursif 5 ini sama dengan 29. Kemudian kita lanjut ke soal C, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, untuk metrik ukuran input pada algoritma rekursif ini adalah X. Kemudian kita lanjut untuk menentukan basic operation-nya. Nah, untuk basic operation dari algoritma ini sendiri yaitu X sama dengan 1. Kemudian jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Nah, pada algoritma rekursif ini tidak diperlukan adanya analisa best case, worst case, dan average case, karena jumlah nilai input sama dengan jumlah banyaknya program yang dijalankan. Kemudian lanjut, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Nah, di sini saya sudah membuat recurrence relation yang sudah saya tentukan, yaitu Cn sama dengan Cn-1 plus 2N, di mana C1 sama dengan 1. Kemudian cari persamaan langsung Cn. Nah, di sini recurrence relation-nya kita masukkan terlebih dahulu, yaitu Cn sama dengan Cn-1 plus 2N. Kemudian Cn sama dengan Cn-2 plus 2N plus 2N. Kemudian Cn sama dengan Cn-3 plus 2N plus 2N plus 2N. Dan seterusnya. Dari ini dapat kita lihat polanya, yaitu Cn sama dengan
Cn min I plus 2N kali I. Nah, kemudian kita lanjut di sini Cn min I sama dengan C1. Nah, N min I sama dengan 1. Nah, nilai I di sini bisa kita dapatkan yaitu N min 1. Kemudian kita masukkan di sini Cn sama dengan 1 plus 2N. Ini I-nya kita masukkan N-1, N-1. Sehingga kita dapatkan nilai Cn yaitu 1 plus 2N kuadrat min 2N. Sehingga kita dapatkan nilai akhir Cn yaitu 2N kuadrat plus 2N plus 1. Jadi ini adalah persamaan langsung dari Cn yang kita dapatkan. Kemudian lanjut ke latihan 2. Buat fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65, dan seterusnya, di mana suku ke N didapat dari 5 kali suku N min 1 dikurangi 6 suku U min 2. Misal suku 5 didapat dari 5 kali 19 dikurangi 6 kali 5. Nilai suku 1 sama dengan 0 dan suku 2 sama dengan 1. Nah, di sini saya membuat algoritmanya bernama algoritma hitung UN, di mana algoritma ini berfungsi untuk mencari nilai UN yang didapat dari 5 kali N-1 dikurangi 6 kali N-2. Nah, untuk inputnya sendiri yaitu merupakan X, di mana X merupakan bilangan bulat lebih besar daripada 0. Nah, untuk outputnya sendiri yaitu nilai dari suku ke N. Kemudian kita lanjut ke kodenya, jika X sama dengan 1, maka akan direturn nilai 0. Jika tidak, X sama dengan 2, maka akan direturn nilai 1. Jika tidak memenuhi 2 itu, maka akan direturn 5 dikali hitung UN X min 1 dikurangi 6 kali hitung UN X min 2. Kemudian NIF. Kemudian buat pohon rekursif untuk menghitung suku keempat. Nah, di sini kita sudah membuat pohon rekursifnya, yaitu hitung UN 4. Ini kita dapatkan dari 5 dikali hitung UN3 dikurangi 6 kali hitung UN2. Kita pending, lalu kita masuk ke hitung UN3. Nah, di sini kita dapatkan dari 5 kali hitung UN2 dikurangi 6 kali hitung UN1. Kita pending, lalu kita masuk ke hitung UN2 sama dengan 1, dan hitung UN1 sama dengan 0. Karena nilai hitung UN1 dan nilai hitung UN2 sudah kita tentukan di awal, yaitu 0 dan 1. Kemudian kita pending, lalu kita akan lanjut mengeksekusinya. Karena di sini kita sudah memiliki nilai hitung UN1 sama dengan 0 dan hitung UN2 sama dengan 1, maka kita langsung mensubstitusikan dalam hitung UN3. Nah, di sini kita dapat dari 5 kali hitung UN2 dikurangi 6 kali hitung UN1. Maka di sini 5 dikali dengan 1 dikurangi 6 dikali dengan 0. Sama dengan 5 kurangi 0 sama dengan 5. Jadi nilai hitung UN3 ini sama dengan 5. Kemudian lanjut mengeksekusi ke hitung UN4. Nah, kita langsung saja 5 dikali 5, di mana nilai 5 ini merupakan hasil substitusi dari nilai hitung UN3 di sini. Kemudian dikurangi 6 kali 1. Jadi sama dengan 5 kali 5, 25, dikurangi 6 kali 1, 6. 25 dikurangi 6 sama dengan 19. Jadi nilai hitung UN4 sama dengan 19. Kemudian tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, untuk ukuran input pada algoritma di atas yaitu X. Kemudian basic operation-nya yaitu X sama dengan 1. Kemudian jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Dalam algoritma hitung UN di atas tidak diperlukan adanya analisa best case, worst case, dan juga average case. Karena banyaknya eksekusi basic operation sama dengan jumlah dari inputannya. Kemudian kita lanjut, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Nah, di sini Cn-nya yaitu 5C N-1 dikurangi 6C N-2, di mana C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 1. Kemudian kita lanjut, yaitu mencari persamaan langsung Cn. Nah, di sini Cn sama dengan 5C N-1 dikurangi 6C N-2. Nah, kita di sini memiliki formula di mana Fn
sama dengan AFN min 1 dikurangi BFN min 2. Maka bentuk persamaannya akan menjadi X kuadrat min AX min B sama dengan 0. Nah, di sini kan kita tadi memiliki nilai CN sama dengan lalu kita di sini tadi kan memiliki CN sama dengan 5CN min 1 min 6CN min 2. Kita jadikan formula ini sehingga nilainya yaitu CN min 5CN min 1 min 6CN min 2 sama dengan 0. Nah, maka akan didapat nilai persamaan yaitu X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari nilai X, yaitu di mana X min 6, X plus 1 sama dengan 0, sehingga di sini kita mendapatkan nilai X sama dengan 6 dan X sama dengan min 1. Lalu kita di sini juga memiliki formula lagi, yaitu di mana Fn sama dengan AX1 pangkat N ditambah BX2 pangkat N. Nah, di sini kita buat untuk mencari persamaan. Di sini kita buat untuk membuat persamaan. Nah, di sini sehingga kita dapatkan persamaan pertama yaitu C1, kita dapat 6A min B. Nah, di sini X-nya berupa 6A, karena di sini persamaan 1, jadi 6A pangkat 1, kemudian D-nya di sini min 1, X2-nya di sini min 1, jadi min B, karena di sini pangkat 1 ya, jadi min B tetap. Jadi didapat persamaan ini yaitu 6A min B sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, di sini kan 6 tadi ya, X1-nya. Jadi 6A 6 pangkat 2 yaitu 36A. Di sini min 1 yaitu B min 1 pangkat 2. Min 1 kali min 1 itu 1. Sehingga dapat yaitu pada persamaan 2 yaitu 36A plus B min sama dengan 1. Kemudian kita jumlahkan untuk mencari nilai A. Karena di sini min B plus B sama dengan 0, maka di sini kita akan mendapatkan 42A sama dengan 1. Nah, kita dapatkan nilai A sama dengan 1/42. Kemudian dari nilai A sama dengan 1/42, kita substitusikan ke persamaan pertama, yaitu 6A min B sama dengan 0. Di mana 6A tadi kan 1/42. Kita substitusikan di sini, yaitu 6 dikali 1/42 min B sama dengan 0. Jadi kita dapat B sama dengan 1/7. Lalu kita substitusikan pada formula Fn tadi, di mana di sini kita dapat Cn sama dengan 1/42 N. Maaf, di sini kita dapat dari formula tadi, sehingga menjadikan persamaan Cn di sini yaitu 1/42 6 dikali N dikurangi 1/7 min 1 pangkat N. Seperti itu. Ini untuk nilai persamaan Cn-nya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.